Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusala Fitri Diantari dari kelas KM 4607. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi intrapersonal. Sebelumnya, apa sih itu memahami diri? Self atau diri adalah sistem sudut pandang yang terus berubah, yang dibentuk dan dipelihara dalam komunikasi dengan orang lain maupun diri sendiri. Lewat komunikasi intrapersonal, kita mengingatkan diri kita mengenai perspektif orang lain dan bagaimana mereka melihat kita. Selanjutnya ada pembentuk konsep diri. Pembentuk konsep diri sendiri ada 4, yaitu komunikasi dengan anggota keluarga atau others image, komunikasi dengan teman sebaya atau social comparison, komunikasi dengan masyarakat atau cultural teaching, dan komunikasi dengan diri sendiri atau sugesti atau your interpretation and evaluation. Yang pertama ada komunikasi dengan anggota keluarga. Orang tua dan anggota keluarga lain mengomunikasikan siapa kita dan apa kita layak melalui 3 cara. Yang pertama ada definisi langsung, yaitu komunikasi secara eksplisit atau langsung. Yang kedua ada naskah identitas, yaitu aturan bagaimana kita seharusnya hidup dan seharusnya menjadi. Dan yang terakhir ada gaya ketertarikan, yaitu pola pengasuhan yang mengajarkan kita, siapa orang lain, dan bagaimana menghubungkan diri dengan orang lain. Yang kedua ada komunikasi dengan teman sebaya atau social comparison. Dalam hubungan ini, individu belajar perbandingan sosial, yaitu membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain untuk membentuk penilaian tentang bakat, daya tarik, kemampuan, keterampilan, kepemimpinan kita, dan seterusnya. Perbandingan sosial dilakukan dengan 2 cara, yaitu membandingkan persamaan dan perbedaan, membandingkan kemampuan atau mengukur diri. Yang ketiga ada komunikasi dengan masyarakat atau cultural teaching. Masyarakat dan budaya yang dianutnya mengajarkan kepada individu apa yang pantas atau tidak pantas, baik atau buruk, benar atau salah. Masyarakat Barat dan Timur memiliki nilai-nilai yang berbeda yang diajarkan kepada anggotanya. Dan terakhir ada komunikasi dengan diri sendiri atau sugesti atau your interpretation in evaluation. Sugesti adalah proses bagaimana seseorang bertindak sesuai dengan bagaimana dia percaya persepsi dirinya sendiri. Karena kita sering menginternalisasi perspektif orang lain, kita bisa memberikan label pada diri sendiri seperti yang mereka lakukan dan kemudian bertindak untuk memenuhi label tersebut. Selanjutnya ada konsep diri. Konsep diri juga terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu konsep diri yang kuat atau dapat menggambarkan sejumlah keterampilan, pengetahuan, kompetensi, dan karakter pribadi dan berpikir positif tentang diri sendiri. Yang kedua ada konsep diri yang lemah, yaitu kebalikan dari konsep diri yang kuat. Konsep diri yang lemah ini tidak dapat menggambarkan keterampilan, kemampuan, pengetahuan, kompetensi, atau karakter pribadi yang dimiliki dan cenderung berpikir negatif tentang dirinya sendiri. Lalu ada kesadaran diri. Kesadaran diri melibatkan merefleksikan dan mengawasi perilaku diri sendiri. Ada konsep diri dari Johari Window dan di sini terbagi menjadi 4, yaitu open self, blind self, hidden self, dan unknown self. Open self sendiri adalah informasi tentang kita yang kita tahu dan orang lain juga tahu. Kalau blind self adalah informasi tentang kita yang kita tidak tahu tetapi orang lain tahu. Hidden self adalah informasi tentang kita yang kita tahu tapi orang lain tidak tahu, dan unknown self adalah informasi tentang kita yang kita tidak tahu dan orang lain juga tidak tahu. Yang terakhir ada peningkatan diri. Menjadi atau being adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada proses peningkatan diri. Peningkatan diri dapat dilakukan lewat prinsip-prinsip berikut, yaitu buatlah komitmen yang kuat untuk memperbaiki diri sendiri. Komitmen yang kuat harus dibarengi dengan kesengajaan untuk memenuhi komitmen tersebut. Yang kedua, tentukan tujuan yang realistis. Tujuan yang realistis itu merupakan tujuan yang dapat dicapai dan berupa tujuan-tujuan kecil yang dapat diukur. Dan jangan bandingkan diri kita dengan orang lain yang memiliki pencapaian yang terlalu jauh. Dan yang ketiga, dapatkan pengetahuan sebagai dasar perubahan personal. Untuk meningkatkan diri, tidak hanya perlu komitmen, tetapi juga pengetahuan. Karena kita perlu pengetahuan tentang tujuan, dan perlu bantuan pengetahuan dari orang lain sebagai mentor atau umpan balik.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.